Beda. Kalau sekarang populernya namanya tahsin. Ya, lebih populer namanya tahsin sekarang ya. Makanya di masjid-masjid banyak program tahsin, bukan program tahsin. Maknanya sama dari kalau tahsin hasana yuhassinu tahsinan. Hasana yuhassinu tahsinan, sama artinya membaguskan. Apa yang dibaguskan? Yang dibaguskan bacaannya, bukan suaranya, bukan lagunya, tapi bacaannya. Paham ya Pak? Bacaannya. Bacaannya berarti ya huruf-hurufnya disesuaikan dengan tempat keluarnya dan lain sebagainya. Apa? Oh, nanti aja nggak apa-apa. Iya. Lalu kita mengenal huruf. Huruf itu ada berapa, Pak? Huruf. Huruf hijaiyah ada berapa? Huruf hijaiyah 28, 26. Banyak berpendapat bahwa huruf itu ada 29. Dan Imam Ibnul Jazari, ulama tajwid yang sudah paling terkenal di alif, a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, gha, fa, qa, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Makhraj tadi yang pertama sudah kita ketahui, tempat keluarnya huruf itu ada 5. Yang pertama adalah jauf. Yang pertama adalah jauf. Artinya apa, Pak? Jauf itu artinya rongga. Rongga mulut dan tenggorokan. Rongga mulut dan tenggorokan. Lalu yang kedua ada namanya halqi. Al-halqi. Artinya apa? Kemarin sudah disinggung. Al-halqi. Tenggorokan. Nah, nanti al-halqi itu ada 3. Adnal halqi, bibir. Syafatan berarti 2 bibir. 2 bibir. Itu keluar huruf nun, mim, nanti kita jelaskan. Lalu yang terakhir ada namanya khoyshum. Khoyshum, rongga hidung. Rongga hidung. Nah, di sini ada gambarnya, nanti saya share. Khoyshum. Khoyshum namanya. Ya. Lalu Imam Ibnul Jazari mengatakan bahwa secara khusus tempat keluarnya huruf itu ada 17. Makharijul huruf 17. Tempat-tempat keluarnya huruf itu ada 17. 17. Alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Ini yang dipilih secara mukhtabar, secara sudah sepakat gitu. Ada 17 tempat keluarnya huruf. Yang pertama adalah al-jauf. Lil jaufi alifun wa ukhtaha wahi. Nah, jauf, rongga. Jadi mencakup rongga mulut dan tenggorokan. Rongga. Nah, di situ ada ya? Ada, iya. Jauf. Pada jauf terdapat alif dan saudara-saudaranya, yakni huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad berarti ada alif, waw dan ya. Ya. Alif, waw dan ya, itu jauf huruf-hurufnya. Dan ini dia makhraj yang paling luas dan bebas, tidak terikat pada suatu tempat tertentu gitu. Kalau lisan, lidah, ya lidah aja. Tapi kalau rongga mulut, bebas dia. Bisa masuk kemana aja. Nah, di sini juga ada gambar bagaimana ketika kita mengucapkan huruf yang ketika dia fathah, sukun dan
fathah, kasroh, dan dhammah. Kalau fathah berarti mulutnya harus di kalau fathah harus dibuka. Ya. A gitu. A, ba, ta, mulutnya dibuka. Sa, ja, ha, mulutnya dibuka. Makanya namanya fathah. Ini rahasianya. Fathah itu berasal dari kata fataha yang berarti membuka, buka. Maksudnya membuka mulut, fathah. Lalu kalau kasroh gimana? Nah, kalau kasroh dia agak meringis gitu. I, bi, ti, si, begini. Ji, zi. Nah, lalu kalau dhammah harus monyong. U, ya, jadi mulutnya maju gitu ya. U, bu, biar lebih sempurna keluarnya. U, zu, ya itu. Jadi mulutnya atau bibirnya ngumpul gitu. Dhammah. Nah, itu jauf ya. Jadi jauf artinya apa tadi? Rongga mulut dan rongga tenggorokan. Lalu yang selanjutnya ada al-halqi. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas. Sudah bisa, Pak? Kemarin al-halqi itu ada 3 huruf. Nah, nanti di sini secara sederhana dapat diartikan sebagai tenggorokan. Al-halqi, ya. Al-halqi. Makanya ada namanya izhar halqi. Secara lebih rinci mencakup bagian yang dimulai dari pita suara, tepatnya di sekitar jakun bagi laki-laki hingga ke tenggorokan paling luar. Nah, ini sebenarnya ada gambarnya. Mungkin enaknya nanti bikin grup khusus kali ya, tahsin bapak-bapak al-huda gitu. Jadi nanti saya bisa share khusus di situ terkait materi-materi gitu, untuk bisa nanti dipelajari dan diketahui. Di sini ada banyak sih sebenarnya PDF gitu terkait ilmu-ilmu tajwid, apalagi tentang makhorijul hurufnya. Nah, jadi pada al-halqi itu ada 3 makhraj. Tenggorokan itu ada 3 tempat keluar huruf-huruf. Yang pertama adalah aqsal halqi. Aqsal halqi itu tenggorokan paling jauh. Paling jauh dari apa? Dari mulut. Aqsal halqi. Summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Dari aqsal halqi, tenggorokan yang paling jauh itu keluar huruf hamzah dan ha. Huruf hamzah dan ha. Ya, hamzah dan ha. Kalau hamzah kan gampang ya. Nah, itu keluar dari aqsal halqi. Tenggorokan yang paling ujung, paling jauh. Hamzah, a sama ha. Coba Pak. Ha. Hi. Hu. Ah. Ih. Aha. Ihi. Uhu. Nah, ini aqsal halqi, hamzah dan ha. Kemudian yang kedua, tempat al-halqi yang kedua namanya wasatil halqi. Wastil halqi. Summa li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'ainun ha'u. Kemudian wastul halqi, tenggorokan pertengahan. Wasat itu pertengahan. Makanya ada sekarang istilah wasatiyah ya. Wasatiyah maksudnya kaum pertengahan. Nah, itu tenggorokan yang tengah. Dari tenggorokan tengah ini keluar 2 huruf, yaitu huruf ain sama ha. Nah, ini yang kemarin kita pelajari. Ya, ain. Ya lumayan agak susah, tapi perlu dilatih. A. Coba Pak. A. Ai. Au.
A. A. I. U. A. I. U. Nah, agak susah ya. Ngecilnya bagaimana, Pak? Hah? Ngecilnya bagaimana? Ngecil. Ngecil. Oh, enggak. Tenggorokan tengah. A. Kalau ini keseringan salahnya biasanya sama hamzah. Ya. Huruf ain ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak ya. Sering dengar seperti itu. Padahal yang harusnya lebih dalam lagi. A. Tidak di tengah-tengah. A. Ya. A. Coba sekali lagi, Pak. A. A. Ai. Au. Ya, itu huruf ain. Lalu yang kedua ha. Coba, Pak. Ha. Hi. Hu. Ya, dia bersih, ya. Bersih. Jangan terkontaminasi dengan yang lain gitu. Ha. Alhamdulillah. Al-ha gitu. Ha. Coba ha. Hi. Hu. Ah. Ih. Aha. Ihi. Uhu. Jangan ke dalam. Nanti kalau ke dalam terdengar kho-nya. Tadi agak terdengar dari sini. Ya. Itu. Jadi huruf ain dan ha. Kemudian setelah wastul halqi naik lagi di atasnya itu namanya adnal halqi. Namanya adnal halqi. Summa aqsal atas sebentar. Aqsal lisani fawqu summa ain dan ha. Lalu adnal halqi ini keluar huruf gha. Ya, adnal halqi atasnya lagi keluar huruf gha sama kha. Nah, ini juga agak susah. Harus dilatih. Yang pertama gha. Gha. Ghi. Ghu. Ag. Ir. Ugh. Agha. Irghi. Ughu. Ya, jadi huruf gha itu namanya adnal halqi. Keluarnya di adnal halqi. Lalu satu lagi huruf kha. Ya. Ini dari tenggorokan juga, tapi yang tenggorokan atas. Kha, coba kha. Khi. Khu. Akh. Ikh. Akha. Ikhi. Ukhu. Ya. Jadi al-halqi ada 3 ya, ada 3 tempat. Yang pertama aqsal halqi, keluar huruf apa? Hamzah dan ha. Lalu wastal halqi, keluar huruf ain dan ha. Lalu ada adnal halqi, keluar huruf ghain dan kha. Ya, itu. Ghain dan kha. Nah, ini perlu diketahui sama-sama ya. Sekarang kita coba belajar mengikuti ya. Pertama tadi hamzahnya dulu. A I U ba. A I U ba. A I U ba. A I U ba. U an ani a na. U an ani a na. Minal mu'ni. Minal mu'ni. Ma'i an ani a. Ma'i an ani a. Ma'i an ani a. Ma'i an ani a. Ya, itu hamzah atau alif. Lalu ha. Ha
hahihubah, huhan, hanihahna, minal muhni, mahihan haniha. Ya, itu aqsal halqi ya, 2 huruf. Lalu kita masuk ke wastil halqi. Ya, diperhatikan ini huruf ain dan ha. Ai'uba, ba, kurang dalam, ba, ya. An ani a'na, minal mu'ni, ma'i an ani'a. Ya, ini harus dilatih terus ya huruf ain biar lebih fasih lagi. Lalu huruf ha. Hahihubah, hahihubah, huhan hanihahna, minal muhni, minal muhni, mahihan haniha. Ya, itu wastul halqi, keluar huruf ain dan ha. Lalu adnal halqi, keluar huruf apa? Ghain dan kha. Ya. Ghaghiru bagh, bagh, ghugan ghani ghaghna, ghaghna, jangan dipantulkan, ghaghna, minal mughni, minal mughni, maghiran ghanigha. Ya, lalu kha. Khakhibakh, khukhan khanikhna, minal mukhni, makhikhan khanikha. Ya, itu al-halqi. Ya. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Nanti yang hak di pangkal pendudukan dengan Iya, ha. keluarnya Ha. Iya. Ha. Mulutnya harus dibuka juga. Jadi bersih. Dia pertengahan tenggorokan tengah. Tenggorokan tengah tuh di tengah lah pokoknya, kan ada tenggorokan agak ya pangkal, lalu tengah nih. Kalau kita agak getar dia apa? Ha. Coba Pak, ha. Tapi kurang bersih. Ha. Ya, jadi harus bersih dia. Ha. Ya. Harus dipelajari banget ya memang. Yang agak susah itu membedakan hak dengan ha itu. Ya, antara ha dengan ha. Yang penting kalau kita bacanya baca Qur'annya sudah benar gitu, insya Allah benar. Maksudnya jangan sampai tempat keluarnya tuh berubah gitu. Jadi yang seharusnya ha jadi ha. Itu biasanya karena belum terbiasa untuk dilatih terus gitu. Nah, ini memang harus dilatih. Setiap huruf yang kita baca harus dilatih. Nah, sekarang kita coba masuk ke surat Al-Fatihah. Kemarin sudah ta'awuz ya. Bareng lagi ya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah. Bismillah. Ya, huruf lafaz Allah ketika sebelumnya kasrah maka dia dibaca lah pakai a ya. Kalau sebelumnya fathah atau dhammah maka dibaca tebal. Lafaz Allahnya Allahu Akbar. Rasulullah. Nah, tapi kalau sebelumnya kasrah maka dia tipis lamnya. Bismillah. Hah? Yang tipis hanya kasroh. Yang tipis hanya kasrah. Kan lemah. Iya, tebal. Bismillah ya. Lalu masuk ke ro yang bertasydid. Ya, ro yang bertasydid. Bismillahir. Nah, ini tapi ingat juga ro-nya jangan terlalu apa? Jangan terlalu berlebihan getarannya. Bismillahir. Nah, itu berlebihan. Bismillahirrahman. Ya gitu ya. Lalu ketemu ha. Nah, ini yang tadi kita pelajari tapi dia sukun. Rahman. Coba Rahman. Rahman. Ya, lalu masuk lagi ke ra yang bertasydid. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, diingat huruf lafaz Allah itu 2 ketukan. Ya. 2 ketukan. Saya sering dengar biasanya anak-anak Bismillahir. Nah, itu kepanjangan, kebanyakan. Keliru. Ya, keliru. Jadi 2 ketukan aja cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi matnya 2. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Itu 4. Kebanyakan. Kecuali dia kalau di akhir. Nah, dalam membaca Al-Fatihah, kalau di akhirnya 2 harokat semua. Dari awal 2 harokat semua. Di akhirnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. 2 harokat. Tapi kalau mau 4 boleh. Akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kalau 4 harokat, semuanya 4. Jadi jangan dicampur-campur. Nah, itu ada dalilnya di bab ilmu tajwid di matan Muqaddimah. Gitu. Lebih dari 4 boleh? Hah? Lebih dari 4 boleh kalau nafasnya panjang, Pak. Panjang itu ya. Iya. Yang penting dia sama semuanya gitu. Dari ayat pertama sampai 7 itu sama semua. Mau 2 semua. 4 semua. Hah? Khusus Al-Fatihah ini aja. Iya, semuanya, Pak. Semuanya. Iya. Itu. Lalu enggak, Pak. Jadi boleh. Bahkan ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa yang 6 harokat yang biasa kita baca itu boleh dibaca lebih dari 6 harokat. Bahkan ada yang sampai 12 kalau dia panjang, kalau dia kuat gitu. Waladhdallin. Itu kan lebih dari 6. Bisa 8, bisa 10, bisa 12. Iya. Panjang itu. Nah, kita masuk ke ayat 2. Bismillah tadi udah ya? Sekali lagi bismillah bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, yang pertama alhamdu. Alhamdu. Haknya tipis. Dan yang penting yang perlu diperhatikan di huruf lam. Lam sukun. Ya. Jangan sampai dipantulkan. Ya. Alhamdu. Nah, ini. Jangan sampai dipantulkan. Coba alhamdu. Nah, jadi di stop ya, jangan dilanjutin. Kalau dilanjutin kan jadinya mantul ya. Tapi jangan sampai dipantulkan. Alhamdu. Ya, lillah tadi sama, lillah sama ya kayak tadi, tidak tipis bacanya. Rabbil nah ini ain ya. Rabbil alamin. Coba Pak. Rabbil alamin. Pakai ain ya, bukan pakai hamzah. Sering juga dengar pakai banyak Rabbil alamin. Nah, ini keliru fatal. Bisa merubah arti. Rabbil alamin itu bisa merubah arti, bahaya. Makanya kita harus belajar yang maksudnya dilatih huruf ainnya. Rabbil alamin. Sekali lagi, Pak. Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Pak Rijal, silakan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nah, haknya tipis, Pak. Alhamdulillah. Nah, itu masih tebal. Masih yang ha. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Dilatih ya, Pak. Haknya ha. Ya, ha. Pak Hafiz. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Sekali lagi, Pak. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Haknya masih kurang bersih. Nah, ini perlu dilatih lagi. Nah, itu malah jadi kayak kho. Kayak kho tapi alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya, kurang huruf ainnya masih kurang dalam, Pak. Alamin. Alamin. Nah, ini perlu dilatih lagi, Pak. Sama huruf H-nya, Pak. H. Tadi masih terdengarnya agak tebal. Ini bacanya kiri AE Pak ya. AE gitu. AE. Kalau alif fathah A gitu Pak. Iya. Alif itu A. AE gitu. AE al sekarang A gitu. Separuh A separuh E gitu Pak. Enggak. Alamin gitu. Ya enggak AE bukan. Beda lagi itu, Pak, nanti. Tahu, Pak. Ya, Pak Bianto silakan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Haknya kurang, Pak, sedikit lagi. Sekali lagi, Pak. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya. Pak. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil, agak ditekan dan ditahan dulu, Pak. Rabbil. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya. Ya. Pak. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil.
Rabbil alamin. Nah, oke. Ya, dilatih ya, Pak. Dilatih terus sampai bisa. Apa ini? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Oke. Alhamdulillahi Rabbil alamin. La-nya la di lafaz Allah kepanjangan, Kang. Sekali lagi coba. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya. Kang Ucup. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Sekali lagi Bang Ucup. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya, sekali lagi bareng-bareng 1 2 3. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya. Ini pengulangan ayat selanjutnya, pengulangan dari yang di basmalah. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, huruf mimnya diperhatikan jangan terlalu panjang. Ya, seperti yang tadi sudah disebutkan, tidak lebih dari 2 ketukan. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir, jangan manir, tapi Ar-Rahmanir Rahim. Jadi cukup 2 ketukan. Pak Rizal coba. Ar-Rahmanir Rahim. Sekali lagi Pak, tasdidnya kurang ditekan. Ar-Rahmanir Rahim. Nir-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, kalau Pak Rizal huruf H-nya ya berarti kurang ya Pak. Perlu dilatih. Pak Hafiz. Ar-Rahmanir Rahim. Sekali lagi Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Kurang ditekan Pak di tasdid di huruf ro. Sekali lagi Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Kurang ditekan Pak ro-nya. Ar-Rahmanir Rahim. Sebenarnya kalau tasdid itu kan ditekan dan ditahan. Ya, ditekan dan ditahan. Jadi tidak perlu buru-buru juga. Ar-Rahman gitu. Sekali lagi Pak coba Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Sekali lagi Pak, yang tadi ro-nya terlalu bergetar. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Dodi. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, sekali lagi bareng-bareng. 1 2 3. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Lalu ayat selanjutnya, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ya. Perlu diperhatikan kalau bacaan yang populer di Indonesia Maliki, maknya panjang, ya. Karena ada di riwayat qiraat yang lain itu maknya pendek. Maliki sama kayak di surat An-Nas. Maliki Yaumiddin, ada satu riwayat Imam Ibnu Katsir kalau tidak salah, dia bacanya pendek. Maliki Yaumiddin, tapi yang ini kita bacanya panjang di mim. Maliki Yaumiddin. Sekali lagi. Maliki Yaumiddin. Nah, ini mudah, tidak ada yang penting diperhatikan di mimnya. Ya, mimnya panjang, dua ketukan, 2 harokat. Lalu huruf dal juga ada tasdid, itu ditekan dan ditahan. Maliki Yaumiddin. Lalu di yau. Ya, satu lagi, yau.
Jadi apa suaranya ngumpul ya, yau. Ya, jadi bukan yao. Yaumid. Nah, itu salah. Tapi yau. Yaumiddin. Ya, itu. Itu ayat berapa ya, Pak? Ayat 5 ya? Ayat 5 ya? Ya. Ya. Sampai sini dulu. Sudah Isya. Tadi manya Ma-nya panjang. Rata-rata panjang apa pendek? Panjang. Panjang ya. Panjangnya tapi jangan panjang-panjang. 2 harokat aja. 2 harokat. Maliki yaumiddin. Nah, itu ya. Insyaallah. Satu ketukan juga betul. Iya. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya di ayat yang selanjutnya. Nanti Al-Fatihah sudah selesai, masuk ke surat An-Nas. Insyaallah. Sama materinya nanti ditambahkan ke habis al-halqi itu apa Pak? Lisan. Lidah. Nanti lisan insyaallah di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kan ini kan di post di apakah